Shalom saudara-saudara semua, selamat malam. Senang berjumpa kembali malam ini. Semua teman-teman dalam keadaan sehat pasti ya. Puji Tuhan. Mari kita mulai PRT kita malam ini dengan doa ya. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Karena dalam minggu ini Tuhan, Kau menjaga kami semua ya Tuhan, sekeluarga ya Tuhan, dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami sudah hadir di sini dalam kebetulan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kau buka mata hati kami ya Tuhan, pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat menerima malam ini ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman ini ya Tuhan, kami bawa pulang ya Tuhan, kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman kami yang mungkin dalam perjalanan ya Tuhan kemari Tuhan, Kau jagai mereka ya Tuhan. Dan untuk yang berhalangan hadir ya Tuhan, baik kesehatan mereka atau halangan apapun ya Tuhan, Kau berkati, Kau jaga mereka ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami satukan hati ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, menjamah pertemuan kami malam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, Amin. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
Melalui puji-pujian, melalui kesaksian yang kami dengar, iman kami dikuatkan, dan kami ingin belajar bertumbuh lebih dewasa dalam iman pengetahuan kami, pengenalan kami kepada Tuhan, dan pertumbuhan kerohanian kami. Kami yakin percaya Tuhan ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan, bahkan Tuhan menjanjikan menambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan ketika kami memikirkan kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Berkati waktu ini kami belajar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, juga siapkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, masih dalam konteks Valentine yang baru kita lewati beberapa hari, kita akan belajar sebuah judul malam ini, mengenal bahasa cinta. Mengenal bahasa cinta. Ada 5 pertanyaan sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita lihat satu persatu. Pertama, bila orang yang saudara kasihi makan bersama saudara, entah suami, istri, anak, teman, ya, sambil makan tapi dia sambil nonton TV atau main telepon, apa reaksi saudara? Marah? Marah? Kesel? Cuek? Atau saudara sendiri main telepon? Saya di Jakarta makan dengan seorang teman, ya, diajak makan seafood, udah pakai tangan, ya, dia punya 3 telepon. Bayangkan nih businessman begitu ya, sambil makan yang satu bunyi, dia bersin tangan, dia jawab, satu lagi kerjain teks apa. Sampai udah satu waktu saya bilang, kawan, kayaknya sih you cuma punya 1 jam makan bareng sama saya, tapi dari tadi kita nggak ngobrol nih. Saya cuma lihat kamu main telepon, bisa nggak dimatiin dulu? Ya. Jadi saya ngomong baik-baik. Saya nggak tahu saudara bagaimana. Kalau makan ya, di rumah dengan anak, dengan istri, dengan suami, lalu nonton TV, main telepon, ya. Saudara merasa terganggu nggak? Atau biasa aja? Ya. Gak apa-apa, ada orang yang biasa, ada orang merasa terganggu. Tapi saya ingin saudara mencatat, kira-kira saudara modelnya apa? Saudara kira-kira terganggu gak? Nanti saya akan jelaskan di bagian love languages, ya. Oke. Jadi sebenarnya poin pertama itu kita bicara quality time, ya. Salah satu bahasa cinta itu adalah waktu yang berkualitas, kebersamaan, ya. Ada orang tertentu yang suka dengan kebersamaan itu, dia merasa dia dicintai kalau ada kebersamaan itu. Ya, tapi ada orang merasa biasa aja, bersama tidak bersama oke. Ya nggak apa-apa. It's okay too, ya nggak apa-apa. Tiap orang berbeda. Tapi saya ingin sudah mulai melihat bahasa cinta kamu. Kalau kamu merasa terganggu, kamu merasa gak enak, kamu mementingkan quality time, kamu pasti menuntut dia untuk apa? Stop it, ya. Kita ngobrol nih, kita perlu quality time. Ya, itu bahasa cinta yang pertama. Kedua adalah, pertanyaannya begini, bila saudara sedang sibuk melakukan sesuatu pekerjaan, entahkah cuci piring, entahkah masak-masak, entahkah melakukan sesuatu, lalu ada orang yang berkata demikian, mari saya membantu Anda. Apa reaksimu? Kamu suka, senang, atau merasa nggak suka? Ada orang yang suka kerja sendiri kan? Bahasa Chinese-nya bilang gini, ye pang ye bang, 1, 2, 3. Ye pang ye mang, ye pang ye mang. You makin bantu, gua makin repot. Katanya, lu gak usah bantu, sana. Ada orang begitu kan modelnya kan. Tapi ada orang yang juga modelnya adalah, oke, welcome, silakan bantu. Nah ini bahasa cinta yang kedua adalah apa? Tadi, helping hand ya. Ada orang suka kalau ada helping hand. Dia merasa dicintai, diperhatikan. Kalau dia cuci piring, ada yang datang bantu, ya kan? Ada orang marah-marah kalau gak ada yang bantu. Kenapa gak bantu saya sih? Ingat gak dalam Alkitab? Si Marta komplain sama Yesus kan? Karena Maria tidak bantu. Karena Marta punya love language adalah apa? Helping hand ini. Dia perlu dibantu. Ada orang merasa gak perlu. Lu bantu gue tambah repot. Karena bahasa cinta dia bukan dibantu. Dia biasa dan senang bekerja sendiri. Yang ketiga, bila saudara mendengar perkataan, kata-kata yang memuji saudara, mengapresiasi saudara, memberi semangat kepada saudara,
Apakah saudara merasa tersanjung? Merasa rasanya dikasihi orang itu, merasa dicintai, merasa dihargai? Atau saudara biasa-biasa saja? Atau bahkan saudara mengatakan, gak usah muji-muji lah, gombal lu. Ya, ada orang bilang begitu kan. Ada orang merasa, wah dia makin semangat. Dia merasa, wah dia dihargai begitu dengan kata-kata. Saudara orang yang mana? Merasa tersanjung, dihargai, atau merasa biasa aja? Ya, udah biasa dengar pujian begitu. Ya. Puji sekali oke. Kalau terus-terusan, aduh, lu itu ya. Kadang pujiannya berlebihan gitu ya. Kayak udah permen masih dilapis madu gitu ya. Udah manis masih dilapis madu ya. Nggak perlu. Jadi kita lihat-lihat juga begitu ya. Oke, ada orang begitu ya. Tapi sebaliknya bagaimana pula bila saudara dikritik, apakah langsung marah? Ya, ini soal kata-kata. Jadi love language, bahasa cinta yang ketiga itu adalah kata-kata, perkataan. Ya, ada orang yang butuh kata-kata yang menguatkan dia, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang kasih semangat. Ada orang nggak terlalu suka, dia mengatakan, sudahlah nggak usah ngomong gitu gombal. Yang penting action. Bantu gue nih cuci piring, jangan cuma ngomong tok. Itu kan dia agak konflik dengan yang kedua itu. Ya, lu jangan cuma ngomong lah, gue bantu, gue gini, gue hebat. Lu diem lu ya, sini bantu gue kerja. Ada orang begitu, ya gak usah pakai ngomong tapi ya ini different. Jadi hari ini saya ingin saudara mulai melihat setiap orang punya bahasa cinta yang beda dan saudara pun punya bahasa yang cinta yang berbeda. Jadi kita jangan cepet-cepet menghakimi orang lain dan menuntut orang lain sama dengan saudara. Dan saudara juga nggak perlu menuntut diri sama dengan orang lain. Saya mau hari ini saudara menemukan bahasa cinta kamu itu apa dan bahasa cinta orang lain itu apa. Kamu sudah mulai bisa mengenal bahasa cinta yang berbeda. Dengan demikian kita bisa saling mengasihinya itu bukan hanya nyanyi saja, tapi kita bisa mulai nanti mempraktekkan. Nangkep gak saudara? Ya. Jadi yang ketiga itu bahasa cintanya adalah kata-kata, words. Ya. Yang keempat, untuk mendapatkan semangat dan kekuatan, mana yang saudara pilih? Perkataan yang membangun atau tepukan di bahu? Pok, pok, pok. Atau pelukan, atau rangkulan, atau pegangan tangan, atau sentuhan fisikal yang membangun. Nah, saudara pilih mana? Hah? Dua-duanya? Dua-duanya oke. Nah, berarti bahasa cinta ibu itu selain kata-kata, juga physical touch. Ada orang physical touch waktu dia disalam, waktu dia ditepuk, waktu dia di-hug, ya, cipika-cipiki, dia merasa dia lebih dihargai, lebih cintai, lebih diperhatikan. Ini physical touch. Ya. Lalu kasih dia semangat, tepuk-tepuk, kamu hebat ya, thank you ya, gitu ya. Jadi itu bahasa cinta yang keempat itu physical touch. Jadi saudara perlu menemukan diri sendiri. Ada orang nggak mau, begitu disalamin, cuma pegang ujung tangan doang. Karena dia nggak suka disentuh. Ya kan? Kita mau salaman, kadang ada yang erat sekali gitu. Ada yang kadang digoyang-goyang lagi. Betul-betul akrab gitu. Ada orang gitu doang. Jadi tiap orang beda. Saudara jangan merasa, kok ini orang aneh sih. Tapi itulah bahasa cintanya. Ya, oke. Ya sebagai hamba Tuhan saya harus belajar semua 5 hal ini saya harus tes. Ya, ada orang yang suka sekali dihak. Kalau nggak hak dia merasa kok saya hari ini nggak dihak sih sama Pak Edi ya. Jadi saya harus coba semua dan pengen tahu orang ini apa sebenarnya. Sehingga kita menemukan, ya kan? Dan kita coba mengasihi dengan berbagai bahasa cinta. Walaupun kadang-kadang ada yang suka dihak, dia sendiri nggak perhatiin bau badannya. Kita udah siap-siap, wah ini kayaknya nggak tahan nih. Tapi ya memang karena dia tiap kali ketemu harus begitu, bohong. Kita mah nggak tahan nafas dikit. Nggak apa-apa, tapi itulah bahasa cinta ya. Jadi kita perlu mengenal satu dengan yang lain. Kelima, apakah saudara tersinggung atau marah bila orang yang saudara kasihi, entahkah istri, suami, anak, teman baik, ya, lupa mengucapkan selamat ketika saudara ulang tahun?
Atau Valentine, lupa ngucapin selamat hari Valentine. Ya. Dan lupa memberi hadiah pada ulang tahun saudara. Padahal itu harusnya nggak boleh lupa, ini suami sendiri atau istri sendiri. Ya kan? Saudara marah nggak? Tersinggung nggak? Ngambek 3 hari atau gimana nggak? Atau biasa saja? Coba jelaskan. Kelihatan musik depan itu kalau kita gak hati-hati sudah kepalanya mulai goyang. Ini yang bahasa cintanya joget. Yang nomor 5 ini bahasa cintanya adalah hadiah, gift. Jadi memberi hadiah atau menerima hadiah. Jadi kalau kita tahu dia bahasa cintanya adalah suka menerima kado, hadiah, maka kita menyatakan cintanya dengan memberi hadiah. Ya. Nah, 5 bahasa cinta ini diperkenalkan oleh Gary Chapman. Gary Chapman itu menulis buku The 5 Love Languages. Jadi saya coba singkat hari ini, at least saudara mengetahui bahwa bahasa cinta manusia itu menurut ahli psikologi ini ada 5. Ya. Menyatakan cinta bisa melalui kata-kata, melalui bantuan yang konkret, melalui physical touch, sentuhan ya, fisikal, memberi kado atau gift atau kebersamaan, quality time. Ya. Ini yang kira-kira dijelaskan oleh si Gary Chapman. Mari sekarang kita belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai bahasa cinta ini? Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11, kemudian ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, kemudian 19 sampai 21, 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita dapat belajar ada 4 pelajaran penting ya mengenai bahasa cinta. Ada 4 pelajaran penting. A. Yang pertama, fondasi dari cinta kasih yang sejati. Jadi fondasi dasarnya itu adalah kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus dan karya Yesus Kristus, khususnya di atas kayu salib. Mati bagi kita, berkorban bagi kita, memberi nyawa bagi kita. Itu ayat yang ke-10. Ya. Jadi dari kehidupan Yesus Kristus itulah kita melihat bahasa cinta yang komplit, bahasa cinta yang sempurna, bahasa cinta yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya, melalui apa? Melalui sikapnya, melalui karakternya, melalui perkataannya dan perbuatannya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahasa cinta itu terdiri dari sikap kita, reaksi kita, ya, prinsip hidup kita, juga dari karakter kita, sifat-sifat kita, dan dari perkataan dan perbuatan kita yang didasarkan atas Yesus Kristus. Jadi contohnya adalah apa? Yesus Kristus. Ya. Memang Gary Chapman juga seorang psikolog Kristen, ya. Tapi saya ingin menekankan bahwa bahasa cinta yang dia perkenalkan, yang harus kita praktek itu, saya ingin kita menambahkan sebuah fondasi dan patokan. Standarnya siapa? Yesus Kristus. Kita jangan mengatakan, aku mau mengasihi seperti si A, si B, si C. Ingat, manusia bukan standar. Itu maksud saya. Ya, manusia itu terbatas, manusia itu lemah. Juga Pak Edi, gak usah teladani model saya.
Karena tiap orang kita beda. Saya ingin kita melihat keunikan kita masing-masing dan kemudian kita semua memandang kepada Kristus. Bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus berbuat, bagaimana Yesus bersikap, bagaimana karakter Yesus. Ya, ingat dulu ada sebuah gerakan namanya WWJD. Saudara tahu WWJD singkatan apa? What would Jesus do? Ya kan? Jadi setiap kali saudara mau berbicara, saudara tanya, kalau Yesus di sini, dia ngomong seperti saya ngomong nggak? What would Jesus say? Ya, kalau Yesus hidup hari ini, dia lakukan seperti yang akan saya lakukan nggak? Ya, walaupun diplesetkan menjadi what would Jesus drink? Kalau Yesus hadir di sini, dia minum apa? Dia minum air atau Coca-Cola atau minum bir? Kalau Yesus hidup di zaman ini, what would Jesus drink? WWJD, what would Jesus drive? Dia kalau hadir di sini, dia pakai Honda atau pakai BMW? Dia drive mobil apa? Bukan itu poinnya. Bukan soal benda, tapi soal apa? Soal sikap, soal karakter, soal perkataan, dan soal apa? Perbuatan terhadap orang lain. Ya, itu yang menjadi patokan kita. Nah, aplikasinya apa? Saudara perlu sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Kristus. Itu poinnya di Valentine ini. Mengalami dulu cinta kasih Kristus yang tanpa syarat dan rela berkorban. Baru saudara bisa mempraktekkan apa? Bahasa cinta yang benar dan baik. Ya, yang sesuai apa yang diteladankan oleh Kristus. Yang bisa membangun orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Tapi fondasinya apa? Alami dulu. Jadi kalau saudara sebelum mempraktekkan itu, saudara tanya diri, saya sudah mengalami belum? Kenapa saya nggak bisa mengasihi dia? Kenapa waktu saya mengasihi dia, saya pengen seperti ukuran saya? Makanya nggak cocok-cocok. Ya kan? Kita bukan pakai ukuran Kristus. Saya dari dulu begitu kok. Ya ikut, kalau nggak mau ikut ya udah, take it or leave it. Itu terlalu stubborn. Ya, mengikuti pola kamu. Ya udah. Kalau mau ikut saya begini modelnya. Kalau enggak ya sudah, nggak usah. Ya. Mau makan, ayo makan. 15 menit harus selesai. Selesai nggak selesai, jalan. Dia perlu quality time padahal, ya kan? Quality time itu bisa ngobrolnya 2 jam gitu ya. Seneng gitu, nikmati, bukan buru-buru. Tapi karena saudara nggak punya nilai quality time, saudara selalu mau buru-buru. Padahal pasangan saudara pengennya apa? Quality time. Jadi saudara perlu tanya, kalau saya meneladani Yesus dan saya tahu dia bahasa cintanya quality time, maka saya harus belajar apa? Memberi waktu. Ya, sabar terhadap dia. Walaupun saya udah pengen buru-buru nih, tapi karena dia bahasa cintanya quality time, saya harus belajar untuk mengerti dia, memberi dia waktu, gitu. Ya, oke. B, yang kedua, bukti konkret orang yang mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Secara konkret juga ayat 20 ya. Jangan bilang kamu mengasihi Allah, padahal kamu nggak bisa mengasihi manusia, itu bohong, itu dusta. Ya. Bahasa cinta yang sejati bukan hanya melalui teori atau kata-kata saja. Ingat, salah satunya memang perkataan yang membangun, tapi bukan perkataan saja. Tapi harus diwujudkan secara nyata agar bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi saudara perlu tahu bahasa cinta dia. Jangan pikir kata-kata sudah cukup, karena bagi dia mungkin adalah apa? Membantu. Mungkin bagi dia adalah beli kado. Jadi walaupun bukan soal harganya, tapi bahasa cinta dia menerima sesuatu. Jadi setiap kali ketemu, bawalah sesuatu. Ya, memang nggak gampang. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu didik asisten saya. Ingat ya, kalau kamu visitasi, ketemu orang, jangan tangan kosong, belajar. Bring something, apa kek, ya. Walaupun ada orang lain yang bukan menerima kado, dia selalu bilang, jangan, saya nggak perlu ini. Cukup you datang saja, berarti quality time. Cukup ngobrol saja, berarti dia quality time. Tapi at least ya kita dari dulu diajarin orang tua juga, jangan tangan kosong. Termasuk beribadah, jangan tangan kosong, ya kan? Bawalah persembahan, bawa sesuatu. Itu penting. Jadi ada sesuatu yang konkret. Nah, aplikasinya apa? Coba pikirkan 1-2 hal konkret yang bisa saudara lakukan kepada orang-orang di sekitar saudara. Ada anak, ada cucu, ada istri, ada suami, ada siapa saja orang yang dekat. Teman-teman di gereja, kamu coba lihat
At least yang di PRT ini, 20 orang ini misalnya. Saya setiap kali PRT, saya tangan kosong nih, saya belum pernah bawa sesuatu. I want to bring something nih ya, misalnya kepada siapa? Ci Sandy kek, Ci Frida kek, bawa sesuatu ya. Kalau saudara lupa sesuatu, ingat di belakang kantor saya itu ada jeruk banyak tuh. Tapi maksudnya, ini latihan bawa sesuatu kepada 1-2 orang. Ya, praktekkan bahasa cinta yang itu tadi wujud yang nyata gitu ya. Oke. 3. Prinsip ketiga yang kita belajar. Mengasihi sesama adalah perintah Allah. Nah, ini perintah yang harus dilakukan oleh tiap orang Kristen yang sudah menerima cinta kasih Kristus, yang sudah mengampuni dan menerima kita sebagaimana adanya. Ayat 11 dan ayat 21. Di situ ada kata perintah, di situ ada kata haruslah. Ya. Saya tanya, Yesus harus mencintai kita nggak sih sebenarnya? Nggak harus. Sebab kita yang berdosa. Tapi dia mengharuskan dirinya, dia taat kepada utusan Bapa. Dia turun. Dia mentaati perintah Bapa. Walaupun mereka sederajat. Di dalam kekekalan. Itu cinta, itu bahasa cinta yang paling konkret yang Yesus lakukan. Dia turun. Nah, kalau Yesus yang setara dengan Bapa saja taat kepada Bapa, masakan kita gak mau taat kepada perintah Tuhan Yesus? Yesus bilang barang siapa mengasihi aku, dia mentaati perintahku. Jadi artinya orang Kristen boleh gak tidak mengasihi? Jelas gak boleh, bahkan gak bisa, gak mungkin. Sebab kamu sudah menerima terlalu banyak. Dia lebih dulu mengasihi kita, menerima lebih banyak. Dia lebih dulu Tuhan mengampuni kita, lebih dulu Tuhan menerima kita sebagaimana adanya, maka kita berkata kepada diri sendiri, aku harus menerima orang lain, mengampuni orang lain, sebagaimana adanya. Jadi jangan mengatakan, awas lu ya, kalau lu gak berubah, gua gak terima lu. Lu gak begini, kita yang ngatur. Padahal dia unik, dia beda. Nah, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima orang sebagaimana dia adanya. Tentu saudara jangan pakai teori itu kemudian mengatakan, oh kalau begitu gua gak perlu berubah deh. Gua keras kepala aja. No, di dalam Kristus kamu jadi ciptaan baru juga. Kita tetap harus bertumbuh. Tapi saya ingin saudara melihat tiap orang unik, itu maksud saya. Saudara gak bisa memaksa diri seperti orang lain, gak bisa memaksa orang lain seperti saudara. Itu belajar seperti Yesus mengasihi umat manusia yang berbeda-beda jenisnya. Kalau Tuhan bisa mengampuni dia, menerima dia, masa saya gak bisa? Kira-kira begitu logikanya, kebenaran yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi aplikasinya apa? Saudara perlu belajar menerima dan mengampuni diri sendiri. Ini dulu. Ada orang nggak bisa menerima diri loh. Saudara bisa terima diri nggak sih? Coba pulang saudara ngaca. Lihat orang yang di cermin itu. Ya, ngomong sama dia. Kira-kira kamu kalau mau lihat dirimu sendiri di cermin, kamu suka apa tidak suka sama dia? Atau kamu kesel? Atau kamu benci, kamu omel-omelin? Lu jelek lu ya. Lahirku kayak ngono. Model kamu kok dekil gitu misalnya, atau apa aja lah, hidung kok pesek begitu, whatever. Kamu suka nggak dengan orang yang di cermin itu? Coba lihat. Kira-kira kalau saudara boleh lahir sekali lagi, mau lahir seperti yang di cermin itu nggak? Atau saudara pengen seperti bintang film? Seperti si A, si B, si C itu menunjukkan saudara belum bisa menerima diri. Belajar bercermin. Sudah menerima diri, mengampuni diri sendiri. Katakan, memang kamu itu ada kelemahan. Memang itu kamu ada kekurangan. Ya, tapi Tuhan sudah mengampuni kamu. Maka aku juga menerima kamu dan mengampuni kamu. Ngomong sama orang yang di cermin. Ya, saya tahu di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma you sendiri sama cermin. Jadi ngomong sama si cermin itu. Itu uniknya manusia. Tuhan menciptakan kita sebagai subjek, juga objek. Jadi hanya manusia yang bisa bicara sama diri sendiri. Ciptaan lain nggak bisa. Belum pernah saya lihat monyet cermin lalu ngomong sama cermin. Tapi manusia bisa. Ya, itu saudara harus lakukan itu dulu.
Setelah kamu bisa menerima dirimu, mencintai dirimu, mengampuni dirimu, baru kamu bisa mengampuni dan mencintai orang lain. Kan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu aplikasinya ya. Lalu baru saudara siap mempraktekkan perintah Tuhan, mengasihi orang lain dengan bahasa cinta yang berbeda-beda. Terakhir, prinsip keempat. Semua orang Kristen akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesamanya. Ayat 19. Allah lebih dulu, perhatikan istilah lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Jadi gak ada alasan bagi orang Kristen mengatakan, gue gak bisa lah mengasihi, aduh memang model gue dilahirkan begitu, gue udah gak bisa mencintai orang lain. Biasa mencintai diri gue sendiri, individualistik. Hidup single terlalu lama. Misalnya ada orang begitu kan. Tapi gak mungkin. Sebab apa? Ini Tuhan yang bilang, karena Allah lebih dulu mengasihi kamu, maka kamu akan dimampukan. Bersandar diri gak mampu, tapi Tuhan kasih kemampuan. Dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi orang lain. Nah, ini sangat-sangat penting. Aplikasinya, saudara perlu mengenal bahasa cinta diri sendiri, itu dulu. Bahasa cintamu apa ini? Ya. Sehingga kamu, kalau ada lihat orang yang memperhatikan kamu dengan bahasa yang beda, kamu udah gak kaget. Ya kan? Dan kamu bisa jawabnya lebih sopan. Ya kan? Boleh gak lain kali jangan tepuk-tepuk bahuku. Aku gak terlalu suka. Ya. Cukup bicara aja, karena kamu bahasanya kata-kata. Ya. Misalnya kamu gak suka dihak, lain kali kalau dihak sama Pak Edi bilang, Pak jangan hak deket-deket Pak, nafasnya gak enak Pak. Misalnya, boleh, saya gak akan tersinggung ya, tapi saudara juga jangan tersinggung kalau saya bilang, jangan lupa ya, pakai minyak wangi. Jadi kita mengenal bahasa cinta diri sendiri dulu. Tapi kalau saudara udah level hamba Tuhan, level aktivis, pemimpin gereja yang harus mengasihi semua orang, saya anjurkan, belajar mempraktekkan semua bahasa cinta. Suka gak suka, nanti Tuhan bisa menambah. Kadang-kadang ada satu orang cuma punya 2, kadang punya 3. Ya. Tapi lama-lama karena ada 5, kamu bisa mempraktekkan 5-5-nya. Sebab apa? Kamu bertemu dengan orang-orang yang punya beda-beda. Sehingga waktu kamu mengasihi itu menjadi pintu komunikasi. Kalau kamu cuma punya 1 aja, ngomongnya udah ketus, mata melotot, cuma gitu doang. Lah kamu pasti sedikit punya teman. Susah sekali berkomunikasi dengan orang lain. Karena kamu cuma modalnya 1. Dan kamu bilang, dari sononya cuma begitu. Mau apa? Dia tidak say good morning, saya tidak say good morning. Mau apa? Dia duluan. Baru saya. Nah ada orang begitu. Saudara harus berubah. Tuhan akan mengubah saudara. Ya, memang saya gak suka kasih hadiah. Lahir dari sana memang sudah pelit. Jangan bilang begitu. Tuhan bisa ubah kamu jadi orang yang tidak pelit gitu loh. Tapi kamu mau belajar gitu karena ada bahasa cinta apa? Memberi sesuatu, ya kan? Jadi mengenal bahasa cinta diri, mengenal bahasa cinta orang lain. Ya, nah PR-nya, praktekkan beberapa bahasa cinta yang sudah dipelajari hari ini. Ada 5. Minimal saudara hari Minggu ketemu orang-orang, praktekkan. Apa yang kamu belum pernah praktekkan. Ya, bisa mulai dari PRT sih. Ya, yang teman-teman yang di sini nanti baru di gereja. Ya, lalu mulai saling mendoakan. Bila perlu tanya dia, sharing. Kemarin Jumat baru belajar nih ada 5 bahasa cinta nih. Kira-kira kamu bahasa cintamu apa ya? Kalau lebih suka dikasih hadiah, ada orang kan bilang, gak perlu hadiah, mentanya saja. Dia gak mau barangnya, dia mau duit kamu. Atau kamu maunya dihak, ditepuk, disalamin, atau ngomong-ngomong, atau duduk ngobrol-ngobrol. Atau orang gak mau, saya mau sendirian aja, makan juga sendiri, gak suka kalau ada orang ngobrol sama dia. Gitu. Ada orang begitu, ya kan? Karena dia bahasa cintanya bukan quality time. Jadi saudara mulai mendoakan. Setelah sama-sama tahu mulai saling mendoakan supaya sama-sama kita bertumbuh makin dewasa. Ya, jadi merayakan Valentine tahun ini
Saya rindu saudara punya sebuah tekad. Tuhan, aku mau mengenal bahasa cinta teman-teman di gereja. Barulah gereja kita menjadi sebuah kumpulan persekutuan yang apa? Yang penuh dengan cinta kasih itu tadi. Karena semua orang mengenal bahasa cinta dirinya dan semua orang ingin belajar bahasa cinta orang lain. Ya, dan kita mulai menyanyi, ajarilah kami Tuhan saling mengasihi, ya kan? Jadi gak hanya nyanyi ajarilah, sekarang udah diajari gak mau dipraktekin. Ya, jadi sekarang Tuhan tolong saya praktekkan bahasa cinta. Amin? Amin? Amin aja gak kuat gimana mau praktek? Amin? Mari kita doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan mengerti fondasi dan praktek bahasa cinta melalui keteladanan Tuhan Yesus. Sikap, karakter, perkataan, perbuatan, dan semua yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau sendiri yang datang ke dunia. Kasih yang terbesar yang sudah kami alami. Biarlah apa yang kami alami boleh kami bagikan kepada orang lain. Jadikan IGNC gereja yang saling mengasihi sesuai dengan perintah-Mu. Gereja yang saling membangun, menghibur, menguatkan, dan bertumbuh bersama-sama makin dewasa di dalam cinta kasih Kristus, makin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat, saudara. Kita nyanyi sebuah lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami boleh bersahati, berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami yakin ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus dengan iman yang sama, kesepakatan yang sama. Kau ada di sini ya Tuhan, Kau mendengar doa-doa setiap kami. Secara khusus kami doakan mereka yang sakit, anaknya Andi Tiffany yang sudah lebih seminggu sakit, Tuhan jamah dia. Tuhan tumpangkan tangan semua bakteri yang ada di tubuhnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dia. Nama Tuhan dimuliakan dan iman dia dan seluruh keluarga dikuatkan. Kami berdoa untuk cicinya Cifrida yang ICU, di ICU Tuhan, Tuhan yang tahu imannya, kondisinya. Tuhan kalau sudah waktunya Engkau harus panggil dia, kuatkan seluruh keluarga termasuk Cifrida di sini. Tapi kalau belum waktunya Tuhan akan beri panjang umur, Tuhan kurangi penderitaannya, sembuhkan dia Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan Cifrida dan seluruh keluarga. Kuatkan juga Cifrida, kakinya Tuhan pulihkan. Juga semua yang dialami, khususnya eksiden yang baru terjadi, Tuhan Kau izinkan. Tuhan Engkau sendiri yang memulihkan, memberkati dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Tante Lucy yang sudah sukses operasi jantung. Kami bersyukur Tuhan, dia sudah pindah ke kamar biasa. Tuhan pulihkan dia, khususnya terapi jalan, dan secepatnya kami rindu dia boleh pulang ke rumahnya dan kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Kami doakan Ibu Nina Panginda yang sudah ketemu dokter dan mendapatkan schedule awal Maret akan surgery. Tuhan siapkan fisik, mental, rohaninya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus cabut segala kekhawatirannya Tuhan. Gantikan dengan damai sejahtera, ketenangan.
menghadapi sejari ini. Dengan mata iman kami melihat Tuhan Kau sendiri yang memberkati dan memulihkan, sebab Engkau tidak dibatasi oleh waktu. Kami doakan Saudara Budi Sayogyo, pemulihan pasca operasi dan juga kesembuhan sehabis kemo. Tuhan Kau sendiri yang menjamah dia, memulihkan dia, kuatkan iman dia Tuhan. Bersandar berharap kepadamu. Apapun yang terjadi, kami berdoa untuk Pak Hari Lee yang barusan melakukan pemeriksaan dan dia akan menjalankan pemeriksaan lanjut khusus bagian pencernaan. Tuhan kasihani dia, kalau boleh kami minta Tuhan dia tidak harus dioperasi. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan sembuhkan Pak Hari Lee ya Tuhan. Juga semua saudara-saudara lain yang lama berdoa dan menunggu waktu Tuhan. Tuhan Kau yang berbelas kasihan satu persatu. Untuk Cilismo, untuk Arthur Pala remaja kami, Tuhan beri kesembuhan sempurna. Rina Porung, pemulihan kesehatan pasca operasi. Juga mamanya Hegel, pemulihan kesehatannya pasca tabrakan. Juga adik kami Charlie, Tuhan kuasa-Mu dan mujizat-Mu curahkan bagi dia. Baby Noah untuk kesembuhan jantungnya secara total Tuhan. Engkau tutup lubang yang kecil itu, pulihkan secara sempurna. Juga Yafet Martin di Indonesia, mamanya Ramona, Tante Oni, Ciliau Oejun. Ya Tuhan, kalau tahun ini Tuhan beri mereka panjang umur. Tuhan sembuhkanlah sakit penyakitnya. Bilur-bilur-Mu memulihkan mereka ya Tuhan. Curahkan janji-Mu. Juga Tante Lena, ya Tuhan, tambahkan daya ingatnya, nafsu makannya, kakinya yang lemah, Tuhan jamah dan pulihkan dia. Tolong Umpol Wardana tetap sehat, kuat, bersemangat menemani Tante Lena, diberi kesabaran dan juga mengkoordinir Evergreen. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami satu persatu. Semua senior kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, mereka yang hidup dalam kesendirian mereka Tuhan kasihani. Tuhan Kau sahabat yang terbaik yang tidak pernah meninggalkan mereka. Biar mereka mengalami kekuatan spiritual di tengah-tengah kelemahan fisikal ya Tuhan. Pak Indra dalam pemulihan punggungnya, Ci Silviali untuk pemulihan mata Tuhan Kau juga berbelas kasihan. Kami bersyukur untuk Pak Humphrey dan Ci Silvi untuk kesehatan dan kekuatan baru di tahun baru ini. Tuhan terus topang, Tuhan beri kekuatan ekstra untuk setia melayani Tuhan. Menjadi teladan bagi anak-anak muda, anak mantu cucu. Kami serahkan semua anak mantu cucu senior kami Tuhan. Supaya mereka takut akan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Tahu hormat orang tua dan memelihara orang tua. Satu persatu dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan Kau sudah dengar doa kami. Yesus, Yesus dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami doakan gereja kami IGNC, Tuhan memberkati seluruh program tahun 2024, berkati para majelis bisa merancang dengan baik, para aktivis, para pelayan, mereka melayani dengan motivasi yang murni, dengan kompak, dengan sehati untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan gereja kami gereja yang tekun berdoa, tekun mengabarkan Injil dan berbuat baik, sehingga dunia tahu kami adalah murid-murid Tuhan yang sejati. Berkati program studi tour ke Israel ya Tuhan, Maret 10 sampai 24, Tuhan Kau sendiri yang menyertai, memelihara seluruh rencana dan perjalanan ini. Peserta diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan iman yang teguh untuk mengikuti program ini. Sehingga sungguh-sungguh sepulangnya nanti boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami doakan Indonesia ya Tuhan. Hasil pemilu yang menunggu pengumuman tanggal 20, Tuhan Kau sendiri yang mengasihani Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih jadi presiden kami dan wakil presiden dan DPR yang terpilih. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka hati yang bertobat, yang takut akan Tuhan,
yang meninggalkan semua dosa dan kejahatan, yang berani jujur melakukan kebenaran dan kebaikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan gereja-gereja Tuhan tetap diberi kekuatan, kekompakan, terus setia mengabarkan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Ya Tuhan, selamatkan Indonesia secara utuh, total, baik itu secara materi, fisik, mental, dan spiritual. Ya Tuhan, keluarga kami handai tolan di Indonesia, Tuhan pelihara dan lindungi mereka dari mara bahaya. Yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Yang belum percaya, biar dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Kasihani Amerika ya Tuhan, dekadensi moral, kebobrokan moral, liberalisme yang makin merajalela Tuhan kasihani. Berilah mereka hati yang bertobat ya Tuhan. Beri kebangunan rohani kaum Injili yang sekitar 31% Tuhan Kau mengasihani. Berikan hati yang sungguh-sungguh bersandar berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah orang-orang benar yang ada dan kasihanilah Amerika. Tetap menjadi pionir menegakkan kebenaran, keadilan, dan juga ya Tuhan, Injil Tuhan tetap bisa diberitakan. Kami serahkan seluruh pekabaran Injil, misioneri, hamba Tuhan, dan orang-orang Kristen di mana-mana yang mengabarkan Injil melalui media sosial, literatur, melalui radio, televisi, pembagian Alkitab, kebaktian kebangunan rohani, pekabaran Injil pribadi, persahabatan, dan semua program-program lainnya ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga seluruh suku bangsa di muka bumi ini mendengar Injil. Keselamatan sebelum Tuhan datang kedua kali. Jadikan kami bukan saja orang-orang Kristen yang cuek dan pasif dan tidak melakukan apa-apa, tapi kami berbagian di dalam kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Semua saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang mengikuti online. Tuhan, Engkau sendiri yang berbelas kasihan. Buka jalan yang baru ya Tuhan. Buka jalan yang baru. Baik itu soal pekerjaan, soal ekonomi, soal finansial, soal status, teman hidup, keluarga, soal sekolah, soal bisnis, dan apapun ya Tuhan. Bukalah jalan ya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, Kau pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam doa. Malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, kami yakin janji-Mu, 1 Korintus 10 ayat 13, ketika pencobaan itu datang, Kau segera akan buka jalan. Ibarat terowongan yang gelap, ujungnya bercahaya. Tidak selamanya gelap langkah-langkah kami, jalan kami ke depan Tuhan yang Kau buka. Adalah yang bercahaya, makin lama makin terang ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, curahkan kepada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa dan berharap tanpa curiga, yang setia dan bertekun di dalam doa senantiasa dengan ucapan syukur. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami dan penebus kami, yang hidup, yang bangkit selama-lamanya, yang kami rayakan setiap hari Minggu dalam ibadah kami. Minggu ini juga Tuhan Kau memberkati ibadah pagi dan sore. Tarik dengan cinta kasih-Mu semua saudara-saudara datang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.
Yang percaya berkata, amin. Ya saudara, hari Minggu kita akan beribadah bersama-sama. Tema kita adalah tentang Valentin dan cinta kasih. Mari datang beribadah dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu hari Minggu. Selamat Hari Cinta Kasih, Happy Valentine.